Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ramdhania. Saya Mas Bangasi. Saya Cynthia Nurdestriana. Di sini kami akan mempresentasikan keamanan komputer yang berjudul Sistem Keamanan URL dan Data Pendidikan. Di sini ada struktur organisasi yang beranggotakan 5 subangasi sebagai keamanan dan kontrol akses. Saya Nanda Ramdhania sebagai sistem arsitek dan Cynthia Nurdestriana sebagai keamanan URL. Kemudian ada pendahuluan. Pada sistem pendidikan, keamanan data sangatlah penting, di mana data siswa dan siswi yang lain dapat dijadikan bahan untuk attacker. Yang lain, sistem keamanan ini akan menganalisis produk yang akan digunakan. Salah satu contoh alat pendeteksinya yaitu Wireshark. Kemudian ada identifikasi aset dan risiko kritis. Yang pertama ada aset kritis. Aset kritis itu website sekolah, database atau guru, folder rahasia lokal, kredensial, log aktivitas. Kemudian ada yang kedua, ancaman dan kerentanan. Akses tidak sah, kebocoran data, plain text, SQL injection, folder tersembunyi yang mudah diakses, dan password atau lognya yang lemah. Kemudian ada analisis risiko, yaitu kebocoran data, website atau database berdampak tinggi, folder lokal berisiko sedang mitigasi, yaitu HTTPS, autentikasi kuat, enkripsi, dan serta monitoring dan logging. Oke, kemudian di sini akan dibacakan oleh Cynthia. SOP keamanan. SOP, akses dan kontrol website, semua hal dan URL sensitif harus dilindungi. Login menggunakan HTTPS dan dibatasi akses berdasarkan peran. URL internal hanya dapat diakses oleh user yang terverifikasi. Yang kedua ada SOP, password dan autentikasi. Password kuat wajib digunakan. Disimpan dengan hashing dan salting, dan admin menggunakan multifactor authentication (MFA). Password diganti secara berkala untuk mencegah kebocoran. Yang ketiga ada SOP penanganan URL atau data bocor. Segera blokir URL yang terbuka atau bocor. Catat akses untuk audit dan lakukan mitigasi. Ubah password, update server, firewall, tes ulang keamanan. Yang keempat ada SOP monitoring dan audit. Aktifkan login dan alerting. Lakukan vulnerability scan berkala, review log rutin, serta simulasikan serangan untuk memastikan keamanan tetap terjaga. Yang kelima ada SOP backup dan recovery. Lakukan backup rutin database dan file penting secara terenskripsi, simpan aman, dan uji prosedur recovery untuk menghindari kehilangan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas Subangasi. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart. Nah, flowchart ini yaitu untuk bagaimana sih cara kerja atau alur untuk memastikan atau keamanan dari sebuah URL atau data tersebut, yaitu secara testing. Nah, untuk testingnya ini yaitu terbagi menjadi 3. Untuk web sekolah yaitu menggunakan URL. Selanjutnya di sini diakses melalui Wireshark. Nah, di sini di Wireshark tersebut akan dilakukan pengecekan atau analisis, yaitu cek keamanan. Jika tidak, maka keamanan tidak terjamin, yaitu perlu ditindaklanjuti untuk URL tersebut. Nah, selanjutnya untuk jawaban yaitu ya, yaitu keamanan sangat terjamin dan web atau URL tersebut dapat digunakan untuk pengelolaan data. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ada install unlock folder. Nah, di sini saya menggunakan install unlock folder, yaitu aplikasi, yaitu caranya yaitu memasukkan folder yang dipilih. Jika tidak, folder tersebut akan diulang, yaitu mengambil ulang folder, dan jika sesuai maka folder langsung masuk ke sistem, yaitu dan dalam folder yang masuk ke sistem tersebut juga akan masuk dalam dua pengecekan, yaitu ketika folder tersebut lock, yaitu folder akan disembunyikan dari folder aslinya atau di alamat aslinya. Jika unlock, maka folder tersebut akan terlihat di alamat aslinya. Nah, jika sudah melakukan kedua aksi tersebut, maka sudah selesai. Dan selanjutnya yaitu dokumen penting sekolah yaitu dicek melalui Python. Nah, Mac komputer. Nah, kita harus mengecek Mac komputer terlebih dahulu. Jika ada maka langsung masuk ke konfigurasi Python. Jika tidak, maka langsung cek komputer kembali dan harus menemukan Mac komputer tersebut. Nah, selanjutnya setelah itu setelah dimasukkan ke Python, maka file Python tersebut di-run. Nah, jika hasilnya tidak, yaitu kita tidak akan masuk ke alamat folder. Jika iya, maka
kita langsung bisa masuk ke alamat folder tersebut dan selesai. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melindungi suatu data atau memastikan suatu data tersebut aman atau tidaknya jika digunakan di organisasi besar, yaitu seperti sekolah dan lain-lain. Next, selanjutnya kita akan langsung masuk ke next to simulation, yaitu simulasinya. Baik, di sini saya akan membuat URL untuk contoh di mana pembuatan ini saya menggunakan Kali Linux. Di sini sudah tercantum ya, yaitu pembuatan Wireshark dan lain-lain. Selanjutnya, jika Apache 2 sudah dijalankan, maka saya akan melanjutkan pembuatan URL dan isi URL tersebut. Kemudian, setelah itu ketika URL tersebut berhasil dibuat, maka URL tersebut langsung dapat dipanggil melalui Chrome atau sejenisnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjalankan root di Kali Linux terlebih dahulu untuk melihat data yang akan dijalankan di Wireshark. Dan selanjutnya di Wireshark kita harus memilih loopback, di mana loopback ini yaitu untuk localhost. Selanjutnya di sini status lokal sudah berhasil dijalankan, yaitu HTTP. Nah, di sini sudah ada, tetapi karena di sini ternyata yang URL data.txt tersebut tidak muncul, maka di sini saya akan langsung menjalankan Wireshark tersebut di Kali Linuxnya, yaitu menggunakan clone -v HTTP atau clone -v URL tersebut. Nah, di sini statusnya terdapat, yaitu statusnya masih localhost. Selanjutnya statusnya masih complete assign of HTTP 200 oke. Tapi di balik itu semua, keamanan di sini masih kurang lengkap, di mana di sini bisa langsung dilihat oleh sistem. Selain bisa dilihat langsung oleh sistem, localhost tersebut masih belum aman digunakan untuk penginputan data yang besar atau penginputan data yang bersifat sensitif. Karena ini sangat sensitif atau sangat mudah dimanipulasi oleh attacker. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan attacker folder. Nah, di sini kita pilih lalu masukkan kata sandi. Selanjutnya kita pilih folder yang akan dimasukkan, di mana folder ini ketika dimasukkan akan otomatis terlock. Contohnya seperti ini. Nah, itu akan langsung terlock otomatis. Nah, ketika di lock maka tidak ada folder yang tercantum. Nah, jika di unlock maka folder tersebut akan kembali muncul di alamat tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat pengamanan folder melalui Python. Nah, di sini saya sudah membuat kodenya dan kita butuh beberapa instalasi untuk kode tersebut. Nah, setelah itu ini sudah ada. Nah, kita butuh beberapa kode yang dibutuhkan. Nah, sudah selesai terunduh. Maka selanjutnya, karena tadi kodenya ada kesalahan, jadi saya mengubah kodenya. Nah, sekarang kita langsung menjalankan file Python tersebut. Nah, ketika dijalankan, maka akan langsung muncul foldernya. Nah, baik, kesimpulannya adalah website, database, dan folder lokal sekolah sangat rentan terhadap kebocoran data. Nah, simulasi menggunakan Wireshark, izin user, secret folder, dan Python membuktikan bahwa kombinasi enkripsi dan prosedur respon yang terstruktur sangat efektif dalam melindungi informasi penting serta menjaga kelancaran operasional sekolah. Baik, terima kasih banyak. Begitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dan kata. Kami izin menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.